Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab dermawan karena Allah Ta'ala bagian ke-9. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi pernah diminta oleh orang Badui maksa sampai ditarik selendangnya. Jadi gak sopan ya, sandal ya. Begitulah menjadi tokoh agama, badasi nyendal. Sekarang hadis ke-13. Hadis yang ke-13, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini perhatikan baik-baik. Sangat luar biasa, dan kita masuk yang mana ini? Oh, yang ke-14, wa an Abi Kabasha Umar bin Sa'dil Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abi Kabasha ini pernah mendengar Nabi bersabda salasatun uqsimu alaihinna wa uhadditsukum hadisan fahfazuhu. Ada 3 yang aku bersumpah dengan 3 tersebut. Ini Nabi Muhammad sampai bersumpah. Saking pentingnya 3 hal, Nabi Muhammad bersumpah dengan 3 hal tersebut. Pertama, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Berarti Rasulullah ini bersumpah sesuatu yang disedekahkan itu tidak berkurang. Ini yang pertama. Yang kedua, wala zulima 'abdun muzlimatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Rasulullah bersumpah, orang yang dizolimi kemudian sabar, Allah tambahkan kemuliaan pada dirinya. Saking pentingnya ini, perhatikan baik-baik, diamalkan semua ini, bagus ini. Kemudian wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha. Kalau orang yang keempat, yang ketiga ini, seorang hamba yang suka minta-minta, maka pasti oleh Allah akan lebih sering dia menjadi orang miskin, tidak kaya-kaya. Maksudnya tidak kaya-kaya ini bukan tidak punya harta, hatinya tidak kaya-kaya, korang beloloh. Coba lihat pengemis itu, di mana-mana walaupun banyak hasil ngemisnya, hatinya tetap tidak kaya itu, terus ingin ngemis lagi. Jadi ada 3 hal yang Rasulullah bersumpah. Pertama, soal sedekah. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta kita. Menambah iya, menambah mungkin di dunia, menambah juga mungkin di akhirat. Bisa kedua-duanya. Dan orang yang dizolimi sabar, Allah pasti muliakan itu, diangkat derajatnya. Makanya kalau dizolimi tidak usah balas, diam saja.
Oh, panas hati. Biasa. Namanya juga akan dikasih surga spesial ya. Harus memang sabar ya. Yang ketiga, orang yang minta-minta terus-menerus, Allah berikan dia hatinya tidak pernah kaya, kurang terus. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, au kalimatan. Nah, ini ada beda lagi. Tadi 3. Au kalimatan nahwaha wa uhadditsukum hadisan fahfazuhu. Atau Rasulullah ini berkata sebuah kalimat yang mirip dengan di atas, yang akan aku ceritakan, maka jagalah. Jagalah, kata Rasulullah, sesuatu yang mirip dengan yang di atas. Qala, Nabi bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini miliknya 4 kelompok. Kita masuk yang mana ini? Kita lihat, kita perhatikan, kita simak baik-baik. Dunia ini, kata Rasulullah, miliknya 4 kelompok orang. Siapa saja? Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Kelompok yang pertama adalah orang yang diberi rezeki harta dan ilmu oleh Allah. Jadi orang kaya, kiai, ustadz, orang alim, kaya. Tidak hanya begitu saja, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia takut kepada Allah. Jarang-jarang ya kalau sudah punya harta ini takut kepada Allah. Jarang-jarang ya. Jadi kalau di sini kelompok yang pertama banyak hartanya, banyak ilmunya, takut kepada Allah. Tidak cukup begitu saja, wa yasilu fihi rahimahu, dia suka silaturahim, tidak sombong. Kaya, alim, takut kepada Allah, nyerawung sama saudaranya, bukan jaim atau gengsi kumpul sama saudaranya. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia tahu Allah Ta'ala punya hak. Artinya kalau diwajibkan oleh Allah dia melakukan sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Ini orangnya ini orang luar biasa, zahir batin kaya raya. Fahadha bi afdalil manazil, inilah kelompok paling mulia, tingkatan paling utama. Kalau ini kayaknya jarang kita masuk ya, jarang. Kaya, alim, banyak santrinya, loman, suka silaturahim, suka melaksanakan kewajiban, ini jarang ini. Karena paling utama tingkatan. Yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyyah. Ini bagus ini. Yang kedua, dikasih rezeki ilmu tapi tidak dikasih rezeki harta. Alim tapi miskin. Alim tapi miskin. Anggaplah jadi ustad, miskin. Jadi kiai, miskin. Kemana-mana ceramah paling-paling dikasih uang sedikit. Lah miskin lah. Kemudian fahuwa shadiqun niyah, tapi dia niatnya selalu baik. Walaupun miskin, banyak ilmunya tapi miskin, tapi niatnya baik. Yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa niyatuhu fa ajruhuma sawaun. Niatnya orang ini baik, bagus semua. Dia mengatakan seandainya saya ini kaya, maka saya akan beramal bersedekah seperti si fulan itu yang kaya itu. Niat begini ini pahalanya sama dengan yang tadi yang pertama,
kaya, alim, ahli sodako. Kemudian yang kedua, tidak kaya tapi alim, tapi niatnya baik. Benar, pahalanya sama. Makanya yang miskin-miskin ini, yang baik niatnya. Niatnya bagaimana? Seandainya saya ini punya harta seperti si fulan yang dermawan itu, saya akan sodako. Ini sudah dapat pahala sama dengan sodakohnya si fulan yang banyak hartanya itu. Makanya jadi orang miskin tidak usah ngeluh ya. Pahalanya sama dengan hanya niat. Oh, mak miskin melulu, tidak usah, biasa aja, tenang. Niat saja cukup. Sama dengan halnya tadi, seandainya saya alim seperti si A itu, kalau ceramah ikhlas, kalau berdakwah ikhlas, gak nunggu sangu, gak nunggu ini, saya ingin pahalanya sama loh ya. Makanya ngaji saja wis, ngaji yang banyak biar tahu pahala-pahala yang sangat luar biasa tanpa harus kita memiliki harta. Kalau kaya kan masih repot ya, masih kena zakat, masih menjaga hartanya, tako kecoh maling. Kalau ngobu sapeh bedus ajem tako mate. Itu kan ki ribet ya, ki ngari ya begitu. Umpama kita posisi dalam miskin, dalam kondisi miskin, ya ini pakai ini. Kalau yang kebetulan punya sapi, kambing banyak, ya teruskan nanti sodakokan. Jangan kemudian pas dibunuh semua ya. Ya disodakokan. Sama-sama baik, asalkan niatnya benar. Pokoknya niat des. Ada orang nyumbang 10 juta, kita tidak punya. Ya Allah, saya kalau punya ingin seperti itu ya Allah. Pahalanya sama, sedekah 10 juta. Tapi kalau yang kaya, jangan niat saja ya. Ada orang kaya sedekah 20 juta. Yang kaya yang satunya ngomong, saya mudah-mudahan bisa sedekah 20 juta. Ya harus dikeluarkan, jangan niat saja. Ini posisi yang miskin. Yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fi haqqan. Yang ketiga ini bahaya. Dikasih ilmu banyak, dikasih harta banyak, tapi tidak dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala, akhirnya hartanya digunakan untuk kerusakan. Mungkin dibuat berzina, merampok, atau membunuh orang ya. Membunuh orang dengan cara membayar, atau mencelakai orang dengan cara membayar, atau dibuat main judi, dibuat untuk maksiat-maksiat yang lain. Ini bahaya. Punya banyak harta tapi tak punya ilmu untuk mengelola hartanya dengan baik. Bukan hanya di situ saja, sombong, tak mau silaturahim sama saudara-saudaranya. Tidak begitu saja, dia juga tidak melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah, di antaranya ya salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Fahada bi ahbatsil manazil, inilah tingkatan yang paling jelek. Kemudian yang keempat, wa abdun lam yarzuqhullah wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin fahuwa niyatuhu fawizruhuma sawaun rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Yang keempat ini, miskin, tak punya ilmu. Aduh, ini kere 2 kali ini. Sudah miskin, tak punya ilmu, niatnya tak benar. Bagaimana niatnya? Kalau umpama saya nanti punya ilmu, akan saya gunakan untuk mempengaruhi orang biar sungkan sama saya. Wah, ini tak benar ini. Biar tangan saya dicium, biar saya dihormati. Kalau saya datang disambut dengan rebana, terbangin.
Ini. Kemudian kalau punya harta, kalau urusan harta mengatakan seandainya saya punya harta, saya nanti akan main judi, berzina, ngerayu istrinya orang dan lain sebagainya. Nih, sudah miskin, tidak punya harta, tidak punya ilmu, niatnya tidak benar ini. Ini kelompok yang parah ini. Nah, kita masuk yang mana? Insya Allah yang paling banyak itu masuk yang kedua ya. Dikasih kelompok yang ya, yang kedua. Dikasih ilmu tapi tak punya harta, niatnya benar. Dan masuk kelompok yang ketiga ya. Yang ketiga ini bahaya ini. Kasih harta banyak tapi tak berilmu. Ini tinggal pilih wis kita masuk yang mana. Mau yang pertama banyak ilmunya, banyak hartanya, banyak sedekahnya. Jarang ini. Kalau yang kedua banyak ilmunya tapi sedikit hartanya, niatnya benar. Ini agak banyak ini kelompok ini. Kemudian yang ketiga ini cukup berbahaya. Banyak hartanya tak berilmu, akhirnya tak mau zakat. Disuruh zakat tak mau, mana disuruh sedekah eman juga ya. Yang keempat ini paling parah ini, sudah kere ya, tak punya harta, tak punya ilmu, niatnya tak benar. Ini kelompok sangat berbahaya. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa mengamalkan yang baik-baik saja. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.